Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafi Khairul Hermana dari kelas 12 TKJ 3, SMKN 1 Toko, jurusan TKJ. Oke, di sini saya akan mempraktekkan web server. Saya menggunakan virtual machine. Oke, di sini saya menggunakan VirtualBox dan untuk web servernya saya menggunakan Apache 2 dan DNS servernya saya menggunakan bin 9. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Pertama, karena ini rencana saya akan menjadikan statik, jadi saya setting adapter laptop saya yang mengarah ke wifi kos saya ini menjadi statik dulu ya teman-teman. Status. Nah, ini kan DHCP nih. Lanjut kita setting statik aja. Oke, properties, thread protocol version 4, properties. Oke, 92.68.1. Saya di sini akan menggunakan ini IP-nya. Subnet masknya /24, private 24 ya. 255.255.255. DNS-nya saya menggunakan DNS Google. Oke. Oke, sebentar. Saya nambah lagi. Biasanya DNS itu perlu dari gateway-nya juga dimasukin ke DNS sih. Nah, kalau begini berarti kita masukin aja. Properties. Nah, kan itu 92 atau 68 itu. Oke. Itu 92 itu 68 itu 1. Itu 92 itu 68 11. DNS-nya ini. Nah, coba. Nah, dia langsung connect gini. Oke, setelah bisa connect dengan jaringan statik ya teman-teman. Nanti kita langsung saja masuk ke VirtualBox. Oke, di sini. Nah, ini adalah karena tadi VM saya yang sudah saya running, jadi saya tinggal masuk saja. Di sini saya akan jelaskan settingan adapter di VirtualBox ini. Biasanya sih kalau saya ingin dapat IP, maksudnya kalau saya ingin memposisikan VM saya seperti perangkat asli, berarti di settingan network adapter 1 ini saya pilih bridge. Jadi eh, si VM ini dia langsung dapat IP, maksudnya langsung terhubung lah sama router WiFi rumah saya, WiFi kos saya ya. Di sini kan ada attach MediaTek WiFi ini. Ini eh, adapter laptop. Jadi VM ini minta IP lewat adapter ini. Kan, sama kan? Adapter MediaTek itu. Proses mode saya allow all. Oke, situ saja sih.
Lanjut, kita buka Debian-nya. Oke, pertama kita langsung login sebagai root atau sudah. Oke, setelah login sebagai root, kita setting jaringannya. Untuk setting jaringannya, kita ketikkan perintah nano slash etc slash network slash interface. Oke, oke ternyata di sini eh IP untuk IP 100 100 101 221 sudah ada yang pakai ya teman-teman. Jadi ini tadi saya ganti IP-nya pakai 20 sama 21. Oke, kita lanjutkan. eh Lanjut kita masuk ke nano slash etc slash resolve conf. Lanjut kita setting eh kita tambahkan IP domain utama sama subdomain. Di sini IP-nya adalah 192.168.20 1.20 1.20 name server 192.168.1.21. Oke, untuk sementara kita eh, kasih pagar dulu ya teman-teman. Nah, dan yang ini kita ganti ke DNS dulu aja. Set. Lalu kita masuk ke source list. Kenapa kita masuk ke source list teman-teman? Karena Debian ini belum nyedia mungkin belum nyediain paket paket buat update, paket buat itu. Jadi kita kalau mau update atau upgrade nih Debiannya, nah dia harus masukin alamat buat sumber sumber paketnya dulu. Jadi kita ke slash apt slash source list. Oke. Nah, di sini ini kan cuma ini aja teman-teman ya. Jadi kita yang ini yang atas sendiri kita pagar. Terus karena kemarin saya sudah nyatet sih. Mana sih? Notepad. Nah, ini untuk update repository Debian, pilih yang ini. Jadi kita dep
kita ketikkan det http ftp.debian.org lalu Debian search Debian, terus kita ketikkan bookworm main contrib, kita ketikkan lagi dep min src http sama kayak atasnya teman-teman, ftp.debian.org debian slash bookworm main contrib bookworm main contrib. Oke, kita cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Setelah dirasa sudah aman ya, kita Ctrl X. Terus kita coba apt update. Nah, di sini ada bertuliskan all package are up to date. Berarti sudah up to date ya teman-teman. Lalu kita langsung saja menginstal bin 9 Apache dengan perintah gini 3m bin 9 Apache 2 netus dns utils. Oke, langsung Y saja. Oke, setelah terinstall, kita langsung saja masuk ke bin, settingan bin ya teman-teman. Nah, kita cek dulu ada apa aja isinya. Nah, cd tc bin, terus kita masuk ke named config default zones. Jadi kita nano named default zones ini ya, kita aja langsung kita enter. Untuk localhost kita ganti ke domain utama, nama domain server ya maksudnya 3jsmk.doco.org. Lalu untuk yang 127 ini kita ganti IP Debian sampai hanya oktet ketiga. Jadi gini 192.168. Karena kita tadi gunain oktet ini ya kan teman-teman. Terus kita masukin ini aja karena kita kan gunain segmen 1 kan. Jadi IP kita 21 sama 20 sama 21. Untuk zone TKJ SMK Toko ORG ini DB lokal ya.
nanti kita akan copy. Jadi bukan DB lokal lagi yang kita perluin, jadi forward. Nah, untuk DB127 ini juga akan kita copy menjadi file baru, yaitu reverse. Oke, kita cek dulu apakah ada kesalahan. Jika dirasa sudah tidak ada kesalahan, langsung saja kita lanjut, kita Ctrl F-Y. Terus kita coba lihat. Di sini ada DB127 dan DB lokal. Karena tadi kita akan ganti yang di atas ini, yang tadinya DB lokal jadi forward, jadi kita copy DB lokal menjadi forward. Nah, ini. Set. Lalu kita copy juga, karena tadi file di zone in addr itu tadi DB127 kan. Terus kita akan ganti ke reverse. Kita akan copy jadi reverse maksudnya. DB127 kita copy ke reverse. Oke. Setelah berhasil, kita masuk ke forward. Kita cek. Gunanya apa sih teman-teman kalau kita copy gini? Gunanya kalau kita misalnya nih, kalau kita langsung edit di DB127 atau DB lokal, nanti jika ada salah, terus nanti kita tidak punya cadangan lagi. Jadi untuk cari amannya lah dengan istilahnya. Jadi kalau kita misal nanti forwardnya salah, settingan forwardnya salah, jadi bisa kita copy lagi dari DB lokal gitu. Begitupun dengan reverse, bisa kita copy lagi dari DB127. Lalu kita lanjutkan masuk ke nano forward. Di dalam forward kurang lebih seperti ini. Kita pertama-tama kita ganti localhost ini. Jadi domain utama kita tkjsmk.co.org. Lalu kita ganti localhost yang kanan juga, tkjsmk.co.org. Oke, lanjut kita ganti di sini. Di bawah ini localhost, sama juga kita ganti dengan smk.co.org. Oke, terus di sini kita ganti aja ini. Jadi 192.168 IP utama kita ya teman-teman, IP server berarti 1.20. Kita buat lagi. Kita buat lagi di sini masih sama. Kita di sini ganti BB aja. Terus nah, di sini kita samain aja sama yang atas. Nah, di sini nih baru kita ganti dengan nama subdomain kita rencananya. Di sini subdomain saya rencananya bernama wafi .tkjsmk.co.org. Jadi kita masukin
eh, kalimat terdepannya v in untuk ns ini satu, terus kita masukin IP subdomain saya. Nah, IP subdomain kita saya tadi kan titik 21 1.21. Nah, ini masukin di sini. Oke, setelah dirasa sudah aman, kita keluar Ctrl X Y seperti biasa. Lalu kita masuk reverse. Seperti tadi, localhost kita ganti dengan tkj domain utama kita tkj smk_underscore.org. Begitupun dan ini tkj smk_underscore.org, tkj smk_underscore.org. Pastiin nggak ada kesalahannya teman-teman, karena salah dikit aja langsung nggak bisa. Oke, sudah benar. Untuk localhost ini juga kita ganti kayak tadi sih, tkj smk_underscore.org. Adanya ini full masukin domain semua. smk_underscore.org. Di sini kita ganti IP terakhir dari domain tkj smk_underscore, karena saya tadi pakai IP 20, jadi di sini 20. Di bawahnya juga 20, karena di sini mau ku kasih keterangan www ptr www tkj smk_underscore.org. Gini www tkj smk_underscore.org, lalu kita enter. Kita buat untuk subdomain kita, karena saya subdomain tadi IP-nya 1.21, jadi kita masukin IP oktet terakhir, jadi 21. Kita masukin ptr, kita masukin nama domain yang akan saya pakai. Di sini saya tkj smk_underscore.org. Klik. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk isian di reverse. Kita pastiin lagi nggak ada kesalahan. Nah, jika dirasa sudah aman nih, langsung boleh kita keluar. Oke. Lalu kita coba restart bin 9-nya untuk save konfigurasi. Start bin 9 ya. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek dengan nslookup. Domain kita pertama tkj smk_underscore.org. Harusnya ini tidak bisa teman-teman. Nah, dia akan server cannot find. Jadi karena di resolve tadi kita IP titik 20 kita beri pagar tadi. Nah, coba sekarang kita pergi ke resolve.
Nah, coba ini kita buka yang atas, kita tutup. Kita coba ini nslookup. Nah, di sini sudah bisa. Jika saya nslookup wafi.tkj smk.co.org, ini sudah juga udah bisa. Nah, lanjut kita konfigurasi web servernya, yaitu kita gunakan Apache. Langsung kita masuk ke web servernya. Di sini berada di etc Apache 2. Nah, kita akan konfigurasi di sini ada sites available. Jadi kita gunakan di available karena di Debian ini kalau salah satu antara enable dan available itu di config, semuanya ikut berubah teman-teman. Kalau di Linux lain mungkin harus setting dua-duanya, karena Debian ini satu yang disetting ke setting semuanya. Jadi kita masuk. Nah, di sini ada default conf, ada default conf dan default SSL conf. Biasanya sih Apache pakai yang 000 default conf. Jadi mungkin kita copy aja 000 default conf. Jadi config yang kita gampang kenal lah istilahnya. Jadi kita langsung saja cp 000, kita type saja ke web.conf. Nah, kenapa web.conf? Sebenarnya terserah sih mau kasih nama apa, karena saya ini maunya untuk domain utama di web 1 itu IP.20, saya kasih ini aja. Kita enter, kita cek lagi ls. Nah, webconf sudah ada, Tanano webconf. Set. Nah, di sini kita setting apa aja. Nah, di sini untuk server name kita nyalain, kita ganti ke domain utama tkj.smk.co.org karena ini diperuntukkan untuk domain utama ya teman-teman. tkj.smk.co.org. Lalu bawahnya kita kasih sama tkj.smk.org .co.org. Lalu server admin kita terserah sini mau kasih apa, saya kasih nama saya sendiri. Dokumen root, nanti rencana saya file HTML-nya saya kasih di directory var www.html ke directory web. Di situ ada indeks HTML nanti. Jadi kita langsung saja tambahkan, walaupun saya belum buat direktorinya ya. Oke, setelah dirasa sudah selesai ya. Pastiin gak ada yang salah. Oke, juga dirasa gak ada yang salah, kita keluar. Ctrl F Y seperti biasa. Terus kita masuk ke directory var yang tadi. Jadi kita komennya cd /var /bbb /html. Terus di sini ada indeks HTML bawaan. Nah, ini jika teman-teman nyalain web server tapi di dalamnya belum disetting apa-apa,
jika teman-teman search di Chrome atau di engine search yang lain, itu munculnya akan Apache gitu. Nah, ini indeks HTML defaultnya Apache. Lalu kita buat directory web, nyamain sama yang di config sites available tadi. Set, kita cek. Nah, udah ada kan? Kita masuk ke web. Lalu ini karena rencana saya di HTML saya kasih apa namanya? HTML terus ada logo SMK Handoko gitu kan. Mungkin karena website tkj smkhandoko.sch.id itu lagi error, mungkin saya akan download saja di internet lainnya supaya gampang. Jadi kita download saja. Kita pakai Chrome. Lalu kita ketikkan logo SMK Doko. Rekamannya masih aman kan harusnya? Nah, masih aman. Kita search dulu. Logo. Nah, langsung muncul. Sebenarnya terserah teman-teman sih mau download yang mana. Saya usahain yang dia backgroundnya transparan ya teman-teman supaya bagus kalau ditampilin eh, di HTML nanti. Chrome saya ada ekspansi kok. Logo. Nah, di sini kalau bisa cari yang belakangnya transparan. Juga bisa ini. Atau mungkin saya cari yang benar-benar transparan gimana ya? Kita cek website saya sebenarnya pernah download sih.
Hmm. TTPS. Nah, ini saya mungkin akan pakai ini ya teman-teman, karena ini transparan. Jadi kalau dipakai di HTML bagus. Kalau cara kita mendownload, tadi kan udah kita salin tuh link address dari foto. Jadi kita langsung aja. Sebelum itu saya akan apt install ini dulu deh, SSH. Jadi kita kalau mau ngopi atau apapun, jadi kita tinggal paste seperti biasa aja. Jadi kalau di engine-nya di VirtualBox kan tidak mendukung copy dan paste nih teman-teman. Kalau dibawa keluar maksudnya, kalau di Debian-nya bisa, ya mungkin install SSH dulu. Supaya gampang kalau ngopi link ataupun tinggal di SSH dari laptop aja. Sini PowerShell. Kita SSH root IP kita yang tadi 30 set. Nah, bisa. Salah. Oh, saya belum setting itunya, config-nya. Nano slash etc ssh. Nah, di sini kalau pakai SSH kita buka, ini juga kita buka metode login, jadi bisa login pakai root. Kita systemctl restart SSH, kita coba lagi. Karena sebelumnya saya pun belajar pakai yang atas ini. Nah, coba rahasia coba lagi. Nah, berhasil masuk. Lanjutnya kita masuk ke directory var www html web ls. Belum ada apa-apa ya kan teman-teman. Jadi kita lihat gambarnya di sini. Nah, kita langsung lihat aja. Oh, karena dia belum kehubung internet, sorry. Udah sih. Nah, kita coba nano etc resolve. Jangan lupa kalau mau download dari internet, ini pakai name server yang 88 ya teman-teman, supaya bisa. Nah, ini kan udah bisa. Coba cek ls. Nah, di sini udah ada gambarnya nih, untitled png. Lanjut, mungkin saya akan praktekkannya di SSH aja teman-teman, supaya lebih mudah sih. Lanjut, kita buat indeks HTML di sini. Perintahnya nano indeks HTML. Set.
Kita akan isikan sintaks HTML, berhubungan saya tadi sebelumnya udah buat sintaksnya Visual Code. Rencananya ini buat SMK, buat web domain utama saya nanti. Tinggal kita copy aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Akan saya coba jelasin satu-satu. Di sini seperti biasa Dokter HTML, HTML style. Kenapa saya style? Karena kalau polosan polosan itu bagi saya kayak kurang gitu. Jadi mungkin saya kasih style buat headernya ini. Selamat datang di SMG 1.0. Saya kasih color hitam. Ini tiga-tiga hitam. Ya, ya bentuk F ini putih kalau nggak salah. Padding 24 px, header. Ini font size, ukuran hurufnya, tutup style, head, viewport, depth width, level scale. Title-nya, kalau title itu kadang kalau dia kita searching kan teman-teman. Nah, di sini tuh kadang ada title di sini. Pokoknya di sinilah nanti. Kita background colornya yellow. Headernya selamat datang di SMG 1.0. Header, center, IMG sources. Nah, berhubung saya tadi masih sama saya yang masih coba-coba kemarin pakai VM yang lain. Nah, config-nya sama. Semoga aja masih bisa sih. Ini lebarnya 400. Itu aja sih teman-teman. Terus kita add. Ya. Jangan lupa kita nonaktifkan config 00 tadi yang di Apache supaya dia nggak masuk ke config yang 000. Jadi masuknya di web config yang tadi kita buat. Perintahnya di site no no no. Nah, enter saja. Di sini default disable, to activate networknya yang turun reload Apache. Oke, di sini sudah di disable teman-teman. Lanjut kita aktifkan webconf kita. Nah, dengan perintah itu inside. Nah, di sini enabling system di sini disable, di sini enable. Oke, berarti udah benar ya teman-teman. Lanjut kita reload Apache-nya. ctl reload Apache. Set. Nah, sudah di reload. Terus kita coba W3M. Sebelum W3M, kita ubah dulu yang resolve tadi. Resolve ke ini lagi. Kenapa diubah ke ini lagi? Agar W3M tuh kayak kayak istilahnya kalau di paling ya, kalau menurut saya itu kalau di Windows kayak Chrome gitulah. Terus kita W3M apa namanya, domain kita tadi tkj smk.com. Nah, di sini sudah muncul. Berarti kalau kita tes di bukan tes sih, kalau kita search di CLI, di Debian CLI server ini kayak gini munculnya. Beda lagi kalau di GUI nanti. Jadi udah untuk crawlnya
untuk keluarnya kita X terus Y. Oke, setelah itu kita konfigurasi web untuk subdomain untuk wifi.tkj.smk.co.org. Pertama-tama kita rubah dulu resolve-nya ke ip.subdomain kita. Nah, ini kan udah. Lalu kita masuk ke settingan Apache yang tadi cd etc terus Apache 2 site apa label masuk. Nah, di sini kan udah ada webconf nih untuk domain utama kita yang tkj. Nah, kita langsung aja copy seperti yang kita lakukan tadi buat webconf. Jadi kita copy 000. Lalu kita buat file baru dengan buat kopian baru dengan nama web1.com. Kenapa web1.com? Sebenarnya buat gampang aja sih. Sebenarnya namanya bebas mau apa aja. Kalau saya agar mudah ngapalinnya sih tambahin angka belakangnya aja supaya nggak sama dengan yang pertama. Itu pun kalau sama kan nggak bisa kan, dia auto nolak. Sebelum situ kita cek dulu. Nah, di sini udah ada webconf. Langsung saja kita eksekusi. Nah, seperti biasa di sini diganti. Kalau tadi di sini domain utama, sekarang subdomainnya saya sendiri tkj bukan doko yang kita udah buat tadi di bin ya. Org. Lanjut kita untuk server admin sama aja wafi.tkj smk.doko.org. Ini di sini kita ganti wafi samain kayak tadi. Nah, domain rootnya kita pakai web1 supaya gampang aja sih. Kan cocok tuh kalau web1 call di dokumen var ww-nya html kita namain web1. Jadi gampang lah istilahnya. Ingat-ingat. Setelah dirasa udah benar nih, langsung kita keluar aja. Lanjut gak tadi masuk lagi ke ini ke var ini. Alamat ke var www.html. Cek dulu. Nah, di sini nggak ada kan? Kita buat dulu direktorinya. Kadir web1 set ls. Nah, udah ada. Kita masuk ke web1-nya. Di sini sama kayak tadi sih sebenarnya. Setelah udah, jadi nanti kita buat biodata kita di dalam subdomain. Jadi rencananya saya akan kasih foto saya karena terhubung website dari tkjsmk.doko.sch.id itu lagi error. Mungkin saya akan file sharing dari laptop saya ke server dengan WinSCP mungkin. Sebenarnya bisa aja sih pakai WinSCP, pakai Mozilla pakai apa sih namanya itu? Pokoknya dengan file sharing lah.
untuk sekedar tahu aja sih. eh Kayak file sharing kayak gini itu jalannya ngandelin SSH. Jadi kalau servernya belum diinstal SSH, dia nggak akan bisa. Ini kan port numbernya dua-dua nih. Port number dua-dua ini punya SSH. Kita masukin IP-nya, IP utama. Terus kita put passwordnya. Nah, kita coba login. Oke, kita accept aja. Nah, di sini kita cek di var ww udah apa, ada apa aja sih. Nah, ini di sini baru ada web 1 sama indeks HTML apa aja. Kita cek web 1. Nah, kosong kan? Sama kan sama ini. Nah, nggak ada apa-apa. Kita pertama-tama copy dulu. Kemarin taruh mana ya? Tadi user Wafika. Nah, ini foto saya. Nanti lihat sendiri deh. Langsung saja kita copy. Kita taruh sini, Pak. Set. Oke. Nah, di sini udah ada nih file foto saya. Sekarang kita coba ls. Nah, sini udah ada muncul. Oke, lanjut. Eh, kita bikin indeks HTML di sini. Nano indeks HTML. Ini set. Di sini berhubung saya tadi sudah ngulik-ngulik sedikit sih, udah dikit biodata saya. Ini paling atas. Ini untuk header. Header itu ini. Settingan headernya background color. Ini tuh hitam juga dulu. Hitam kalau nggak salah. Coba ya. Nah, benar kita itu hitam. Hitam, ini putih. Untuk paddingnya lebarnya segini. Header H1, header H1 itu buat ini. Bentar. Header H1 header H1 ini. Jadi ini nanti kayak header H1 itu tulisan selamat datang. Kalau header itu kayak mencakup ini. Jadi istilahnya ini buat buat kata-katanya. Kalau ini buat kayak kayak kotak kotak gitulah. Buat buat kayak kayak apa namanya? Bingkai kayak begitulah. Terus img ini settingan image-nya. Set settingan image margin to radius box shadow, ada shadownya. Gue kasih shadow. Jadi fotonya nanti ada di belakangnya ada shadow, ada abu-abu dikit. Biodata. Di sini settingan biodata, box shadow. Aku kasih shadow lagi. Ini biodata H2. Ini adalah bingkainya. Ini bingkainya. Ini fontnya. Ini bingkainya, ini fontnya. Jadi bingkainya nanti kalau di apply di Chrome itu kayak biodata ini ada bingkai kotak gini warna putih nih. FFF kan warna putih nih. FFF tag align left
Sini nanti diklik semua dia. Kita H2, protect center, color 444. 444 itu apa sih namanya? Kalau 444 lupa aku warnanya apa ya? Kalau 444 tuh warnanya nih abu-abu, enggak keabu-abuan lah dikit. View database size database ini nih. Bukan ini data base size line height margin 10 px. Sebelumnya saya juga nggak terlalu jago banget sih kalau HTML. Lebih seperti ini langsung kita keluar. Kita cek dulu dalamnya. Nah, di sini ada JPG sama lupa kita cek dulu source gambar. Jadi kita mau di sini udah ada JPG. Untuk alternnya saya kasih keterangan foto Wafi, widthnya 300. Ini untuk lebarnya. Mungkin saya mau gedein bisa. Nah, udah selesai untuk config keduanya. Nah, kita aktifkan lagi untuk site web 1 conf, karena yang web 1 web 1 conf, karena yang web conf tadi udah web 1. Di sini enabling, di situ kita reload apa aja. Nah, terus kita cek nih W3M kayak tadi, wafi.tkj smk.co.org. Nah, di sini udah muncul kan sama yang di ya gitulah. Kita banyak sih. Lanjut kita cek di Google Chrome. Sebelumnya kalau kita cek di Chrome sebenarnya tidak bisa teman-teman. smk.co.org. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kita ganti dulu DNS-nya, pakai DNS IP yang utama tadi, yang .20. Langsung saja properties, set ini kita ganti dulu. Ini seperti ini. Oke, close. Nah, udah tersambung aman. Nah, dia auto kayak gini tuh muncul. Nah, saya nih link item keluar dulu. Kita kecilan dikit. Ini tampilan domain utama kita. Nih, maksud saya yang ini tadi. Nah, lalu kita coba cek punya saya. Set. Alamak,
Nah, ini udah bisa. Gampangnya lebaran gambarnya. Sebentar. CD min CD web 1 terus nama index. Oh, sorry. Jadi gambarnya kita kecilin lagi, apa apa. Paling benar 300 sih. Nah, delete dulu atas ini. Nah, kita cek lagi. Nah, lebih kecilan dan pas. Maksud saya tadi di setting konfigurasi HTML, di sini ada ini nih. Kalau kita zoom, ada bayangan. Di sini pun di pinggirnya ini pun di zoom ada bayangannya nih. Nah, untuk header tadi, header hit sama header hit. Nah, ini untuk setting ini. Mungkin garis besarnya itulah. Nah, ini udah bisa semuanya teman-teman. Udah bisa semua. Kita cek dulu. Tes. Oke. Eh, mungkin mungkin itu aja sih untuk praktek saya untuk konfigurasi web server Apache 2 dan DNS server bin 9. Eh, jika ada salah kata untuk saya mohon maaf. Eh, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.